sampai tidak ada tempat lagi, bahkan sampai pintu pun tidak. Yesus memberitakan firman kepada mereka. Saudara, Markus 2 ayat 2 diceritakan sebuah peristiwa di mana saat itu Yesus berada di sebuah kota yang bernama Kapernaum. Saudara, kalau saudara belajar tentang kota Kapernaum, di situ Yesus banyak melakukan mujizat, dan mujizat, saudara. Itu adalah kota mujizat. Nah, saudara, di situ saat itu Yesus hadir di kota itu dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Banyak orang hadir saat itu, dan suatu saat Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah keramaian. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini, saudara? Ayat ini berkata, banyak orang berkumpul sampai tidak ada lagi, bahkan sampai pintu pun tidak. Artinya apa? Di luar pintu gak cukup, saudara. Nah, saat itu apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, dia memberitakan firman kepada mereka. Dari ayat ini kita akan belajar sesuatu, saudara. Yang Yesus lakukan ketika dalam sebuah perkumpulan, dia selalu menyempatkan dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Ketika engkau sedang kumpul, engkau sedang, memang sekarang social distancing, saudara, tidak diperkenankan untuk sering berkumpul, saudara. Tetapi kalau saudara berkumpul, kebanyakan apa yang saudara sampaikan di tengah-tengah perkumpulan itu? Ayo jujur, menceritakan orang lain, menceritakan keburukan si A, si B, dan si C. Bukankah kita seperti itu? Kita gara-gara ada satu si A yang mempelopori, yang lain jadi terkamiri, saudara. Kan gitu biasanya. Tetapi dari sini kita belajar, dalam perkumpulan orang banyak, Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ayat ini loh yang dikatakan ya. Kita belajar dari pribadi Yesus. Yesus memberitakan firman Tuhan. Dia tidak memberitakan yang lain, saudara. Yang seringkali tidak membangun iman, yang seringkali malah membuat orang jadi kecewa mungkin. Ayo kita belajar bersama-sama mulai hari ini. Kita setiap berkumpul sisipkan firman Tuhan. Amin. Mungkin kita tidak menyampaikan firman Tuhan secara vulgar. Kalau saudara buka Bible, enggak. Tetapi apa yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung di dalam firman Tuhan, saudara bisa sisipkan. Kalau engkau punya perusahaan, engkau sebagai owner, sebagai pemimpin, ajarlah karyawan untuk kumpul dan masukkan penyampaian firman Tuhan, bukan berarti dikhotbahin. Maksud saya hal-hal misalkan nilai-nilai dalam etika bekerja, masukkan firman Tuhan di dalamnya. Amin. Kalau engkau mungkin sebagai karyawan, ya engkau mungkin masih ikut orang. Kalau engkau berkumpul dengan sesama karyawan, jangan ngumpul untuk jelek-jelekan instansinya. Jangan ngumpul untuk jelek-jelekan organisasinya, saudara. Tapi berkumpullah untuk menyampaikan hal yang baik, yang positif, yang membangun iman. Gak apa-apa gaji kita dipotong, tapi kita percaya kita dicukupkan Tuhan. Loh, itu kan baik, saudara. Jangan ketika gaji dipotong, rame-rame kita demo yuk. Nah, itu kan seringkali seperti itu kan. Ya, dalam perkumpulan kita melakukan sesuatu yang tidak membangun iman. Kita belajar dari Yesus sekarang, ayo. Jadi Yesus menyampaikan firman Tuhan, dan firman yang disampaikan Yesus tidak kembali dengan sia-sia. Seperti dikatakan Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan pernah sia-sia, maksud saya. Tetapi itu akan membuat kita berhasil, membuat kita jadi baik, membuat kita punya iman yang lebih lagi, saudara. Nah, peristiwa itu di tengah-tengah kerumunan, tiba-tiba ada 4 orang sedang mengusung orang yang sakit lumpuh, saudara. Ada 4 orang membawa orang yang sakit lumpuh. Bahkan diceritakan mereka nggak bisa lewat, saudara. Mereka masuk dari atap dan menurunkan orang yang lumpuh itu dari atap.
pas di depan ada Yesus. Ya, jadi atapnya dibuka, saudara. Ya, atapnya bukan spandek. Entah atapnya modelnya kayak apa, nggak diceritakan sih. Kalau melihat di gambar-gambar sih kelihatannya kayak dari gubuk-gubuk gitu. Ya, kalau di gambar-gambar yang di internet, saudara. Nah, dibuka atap itu dan diturunkan. Mereka pakai tali, 4 orang mengusung orang yang sakit lumpuh itu pas ada di depan Yesus. Yang Yesus lakukan apa? Yesus melakukan sesuatu bagi orang yang lumpuh itu. Dia menyembuhkan. Singkat cerita, di tengah-tengah pemberitaan firman terjadi mujizat. Amin. Kenapa? Kita harus menyampaikan firman Tuhan ketika kita sedang berkumpul. Mungkin tidak langsung membuka ayat, enggak. Tetapi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan harus disisipkan. Kenapa? Kapan firman Tuhan disampaikan, pasti terjadi mujizat. Di tengah-tengah perkumpulan keluarga, suami, istri, anak, sisipkan firman Tuhan. Amin. Sebuah keluarga, saya percaya di situ awal mujizat. Di tengah-tengah pandemi, saya dengar banyak orang-orang yang mengalami kesaksian yang luar biasa, saudara. Ada yang mengalami pemotongan, ada yang dirumahkan, ada yang sama sekali di PHK, tidak terima gaji sama sekali nol, saudara. Tapi ternyata mengalami terobosan, saudara, keuangan. Bahkan ada yang punya pekerjaan baru. Di tengah-tengah pandemi muncul pekerjaan baru. Sedikit kesaksian, ya, berawal dari kami alami pemotongan juga, saudara. Sebagai full timer juga kami dipotong di gereja, saudara. Secara manusia kurang. Oh iya, nggak dipotong aja kurang, apalagi dipotong, saudara, pasti minus secara keuangan keluarga kami, saudara. Karena kami ada cicilan rumah, ya, kemudian uang sekolah anak, biarpun online, uang sekolahnya nggak turun, saudara. Nggak dikurangi, nggak diskon. Ya, jadi tetap bayar, saudara, dan nilainya lumayan, saudara. Kalau hidup cuma dari itu, nggak cukup, saudara. Pasti. Dan suatu saat kami doa, Tuhan, solusinya kayak gimana, Tuhan? Dan singkat cerita, memang saya bukan background pedagang, saudara. Background saya dari sekolah, dari tamat SMA, sekolah STT, ya sampai sekarang jadi hamba Tuhan. Memang panggilannya dari umur 12 tahun seperti itu, saudara. Nah, istri saya punya background dagang, saudara. Pernah kerja ikut orang, dan memang orang tuanya pedagang. Jadi backgroundnya beda. Tapi puji Tuhannya Tuhan persatukan jadi sebuah keluarga dalam pernikahan. Nah, itulah namanya pernikahan itu saling melengkapi, saudara. Nah, punya basic seperti itu, dan istri saya akhirnya jual alat kesehatan, saudara. Masker, hand sanitizer, apalagi baju hazmat pun pernah dijual. Dan itu puji Tuhannya yang beli bukan hanya retail, eceran, tetapi lusinan, saudara. Dan memang kami banyak ke daerah, saudara, tidak main di kota Makassar. Nah, tapi ya itulah yang dikerjakan. Ya, kami doa, minta ide, dikasih ide itu, kemudian rajin upload di media sosial. Nah, itu paling penting, saudara. Ya, paling penting. Jadi kalau Facebook saya dipenuhi jualan itu bukan berarti kita pamer. Justru itu teknik marketing yang kami kerjakan, bahwa ini loh barang kami laku. Silakan beli juga, gitu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan niatnya pamer, saudara. Memang ada orang-orang yang menangkap secara negatif, saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya dari situ, saudara, keuangan kami mulai tertutupi. Lubang-lubang yang kosong tadi, ya bukan gali lubang tutup lubang, tapi tertutupi oleh pekerjaan yang Tuhan kasih. Karena alat APD semakin merosot harganya, terjun bebas. Lalu doa lagi, minta ide. Dapatlah ide jual alat dapur, saudara. Alat dapur kalau mau dipikir-pikir, tengah-tengah pandemi loh, mana ada orang beli alat dapur, makan aja susah, saudara. Tapi ya ada tuh. Kami juga kadang-kadang heran, mikir kok gak habis pikir ya. Satu orang bisa habis jutaan untuk beli alat dapur doang, ya. Luar biasa nih Tuhan. Nah, dari situ akhirnya kami dari jual APD ke
jual alat dapur saat itu, saudara. Nah, tapi lama-lama karena banyak pabrik alat dapur itu kurangi produksi, kami yang kekurangan barang, saudara. Kami kekurangan barang, banyak permintaan yang di sananya nggak produksi, kurang gitu loh, stoknya habis. Ya mau nggak mau cari lagi pekerjaan lain apa yang bisa dijual, saudara. Ya, dan tengah-tengah jualan alat dapur itu, saudara, adalah salah satu pelanggan kami meminta untuk, karena dia di daerah di Sulawesi Tengah dan di situ tidak ada makanan-makanan seperti Korean barbecue, itu nggak ada, saudara. Singkat cerita dia minta, bisa nggak kami dibelikan makanan ini, daging sapi kotak tipis-tipis. Nah itu kita taunya dulu gitu, daging sapi kotak-kotak tipis gitu. Ternyata ada namanya short plate, saudara. Short itu pendek, plate itu piring pendek gitu ya. Ada namanya, dan kami nggak tahu di mana tempat ngambil barang yang murah. Kami ambilnya di supermarket di Jalan Sultan Hasanuddin di Makassar itu. Ya sudah, ambilin situ, dan mereka pun juga untuk makan sendiri dan dikirim, dan kami pun nggak pungut keuntungan. Kenapa? Menyenangkan customer. Tujuannya supaya beli alat dapur waktu itu. Bukan jualan ini, bukan jualan daging waktu itu. Niatnya nggak ada. Tapi bahasa saya adalah kami diseret. Ya, bahasa saya itu diseret, artinya dipaksa oleh Tuhan untuk jualan itu akhirnya. Di tengah-tengah alat dapur menurun penjualannya karena produksi barang juga stoknya nggak ada di pabrik, saudara. Yang masuk di Makassar juga kurang karena pengiriman ekspedisi juga terganggu dan sebagainya. Akhirnya kami beralih jualan itu, saudara. Ya, jualan nugget, jualan burger, sosis, saudara. Nah, daging-daging itu juga, kami bukan orang yang banyak uang. Modal kami terbatas, saudara. Dari sisa-sisa penjualan yang kemarin itu, ya jualan-jualan APD, jualan alat rumah tangga tadi, dan itu jadi modal untuk beli barang ini, saudara. Karena kami dipaksa jualan. Kenapa kami dipaksa? Karena yang biasanya titip beli ke kami itu mau jualan juga, saudara. Mau jualan juga, akhirnya kami mau nggak mau jualan juga, gitu, saudara. Nah, otomatis daging-daging itu perlu wadah. Wadahnya adalah freezer, saudara. Freezer itu nggak murah, saudara. Freezer nggak murah, sungguh nggak murah, saudara. Kami nggak punya modal sebenarnya itu, ya. Akhirnya kami beli satu dulu dengan sistem cicil. Puji Tuhan, tiba-tiba dari Facebook muncul satu orang dari Kendari, saudara. Lihat kok semangat sekali jualan ini, ya. Di Facebook kok semangat sekali jualan. Lalu dia japri kami, bisa nggak kami invest? Kami tanam modal. Kami nggak ngerti gitu-gituan dulu. Terus tanya gimana ya caranya ya tanam modal. Gini, kami kasih, nanti sisa persenannya bagi ke kami, dan nggak usah pusing. Saya mau dikasih berapa saja saya terima, ya, dilaporkan berapapun saya percaya saja. Puji Tuhan sampai segitunya, saudara. Kami berusaha jujur juga memberikan laporan, ini keuntungan kami bulan ini dan kami cuma bisa ngasih sekian. Oh gitu. Nah, singkat cerita, uang yang kami butuhkan waktu itu memang nggak berani pegang uangnya orang banyak-banyak, saudara. Kami cuma minta 10 juta. Lalu kami diketawain sama orang itu. 10 juta, mana cukup? Nah, karena kami nggak berani pegang uangnya orang gitu loh. Ini uangnya orang ini yang dipercayakan ke kami. Gak apa-apa lah, 10 juta dulu lah, ya. Nah, setelah dicoba 10 juta memang kurang, saudara. Tapi kami nggak berani minta juga. Tapi puji Tuhan, dia bertanya. Nah, kalau bertanya ya dijawab, saudara. Perlu lagi nggak? Oh iya, perlu. Akhirnya ditambah, saudara. Dari situ akhirnya kita nambah freezer lagi, saudara. Dari situ nambah freezer lagi. Singkat cerita, akhirnya kami ada 4 freezer. Freezernya bukan freezer pendek, saudara. Dari ujung mic, ujung speaker ini, saudara, sampai ke sini besar juga, saudara. Dan rumah kami dipenuhi dengan freezer jadinya. Gara-gara jualan itu, saudara. Nah, kenapa saya cerita ini? Bukan pamer, tetapi saya sedang menceritakan perjalanan iman kami di saat kami dipotong waktu pandemi. Kurang, iya.
saudara. Bahkan Tuhan kirim investor untuk memodali kami. Dan puji Tuhan, berlangsung sampai saat ini. Semua karena Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Jadi, kenapa kita harus menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah sebuah perkumpulan? Karena supaya memunculkan iman. Kalau ada iman di dalam komunitas itu, dalam perkumpulan itu, hasilnya ada mujizat. Amin. Ayo kita lihat 3 hal yang mendorong Yesus mengadakan mujizat atas orang lumpuh. Yang pertama, di Markus 2 ayat 11 dikatakan gini, saudara. Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Apa yang mendorong Yesus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, yang diusung 4 orang tadi, diturunkan dari atap? Apa yang membuat Yesus mau menyembuhkan orang itu? Yang mendorong Yesus untuk menyembuhkan orang itu adalah yang pertama, Yesus berkata-kata. Yesus berkata-kata. Pastor, apa hubungannya ya? Yesus berkata-kata dengan Yesus menyembuhkan. Ada, saudara. Saya mau tanya dulu, apa yang dimaksud Yesus berkata? Yesus berkata-kata. Yang dimaksud Yesus berkata-kata artinya Yesus sedang berfirman. Kalau yang namanya firman Tuhan itu sama dengan Yesus berkata-kata, saudara. Jadi kalau saudara dengar firman, jangan tidur, karena Yesus sedang berkata-kata, walaupun lewat kami hamba Tuhan, saudara. Nah, artinya Yesus berkata-kata berarti Yesus berfirman. Yesus berfirman artinya Yesus berkata-kata. Nah, waktu firman disampaikan, apa yang terjadi? Timbul iman. Coba saya lihat formulanya tadi, yang hitam itu di layar. Nah, firman Tuhan disampaikan, hasilnya apa? Muncul iman. Saat ada iman, hasilnya apa? Terjadi mujizat. Loh, ini loh yang Tuhan mau, saudara. Apa yang mendorong Yesus melakukan mujizat? Karena Yesus berfirman dulu. Kenapa Yesus harus berfirman sebelum mengadakan mujizat? Untuk membangkitkan iman orang itu. Mungkin bukan orang yang sakit itu, mungkin bukan, tetapi orang yang mengusung. Dia melihat, saudara. Mungkin juga bukan orang itu semua, baik yang sakit mungkin kurang imannya, yang musuh juga mungkin kurang imannya, tapi mungkin iman yang banyak orang yang sekitar Yesus tadi itu loh, kerumunan itu loh, bisa jadi. Yesus harus menyampaikan firman Tuhan dulu untuk membangkitkan iman, saudara. Saat iman ada, mujizat terjadi, saudara. Nah, karena itu, saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menolong kita. Kalau kita lemah saat pandemi seperti hari ini, baca firman. Itu yang menguatkan kita. Cuma seringkali kita yang gagal paham tentang firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong saya dan saudara. Kita yang gagal paham. Karena itu, saudara, baca, dengar, renungkan, lakukan firman Tuhan. Sebab itulah kekuatan bagi kita anak-anaknya, dan mujizat pasti akan selalu mengikuti kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Yang kedua, saudara, mendorong Yesus melakukan mujizat. Ayat yang kelima, Markus 2 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman, dia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, aneh loh ya, ada orang sakit, biasanya kan kalau mendoakan kan dalam nama Yesus berdiri gitu kan, tapi Yesus ngomongnya gini, dosamu sudah diampuni. Orang sakit cuma diomongin dosamu diampuni, orang itu sembuh. Berarti Yesus tahu ada something di balik sakitnya itu, saudara. Ada sesuatu di balik sakitnya. Nah, tetapi lebih dari sesuatu di balik sakitnya itu, Yesus melihat iman, saudara. Dikatakan tadi apa? Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman. Loh, ada kata iman. Yang mendorong Yesus yang kedua melakukan mujizat atas orang yang lumpuh, karena Yesus melihat iman.
padamu, padaku ada iman. Katakan amin. Pada setiap kita punya iman. Saudara, faith active God. Iman itu mengaktifkan Tuhan. Fear active the enemy. Ketakutan mengaktifkan musuh. Saudara, ketakutan itu mengaktifkan musuh. Tapi iman mengaktifkan Tuhan. Amin. Karena itu semua kita harus punya iman. Karena Yesus melihat iman. Itulah yang mendorong Yesus tergerak melakukan mujizat. Saudara ingat peristiwa wanita yang sakit pendarahan? Kenapa ya? Kok Yesus terhenti langkah kakinya? Karena dia melihat iman. Padahal cuma dipegang jubah-jubahnya itu loh. Cuma dipegang. Tapi Yesus terhenti langkah kakinya karena dia lihat iman daripada wanita itu. Karena iman, mujizat terjadi dalam hidupnya. Amin. Karena itu saudara, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Yesus. Jangan mengandalkan uang. Uang bisa habis, uang bisa lenyap, tetapi Yesus, Tuhan Yesus kita tidak pernah lenyap. Dia tidak pernah gagal untuk menolong saya dan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Yang ketiga, apa yang mendorong Yesus mengadakan mujizat atas orang lumpuh itu? Ayat 8 dikatakan, segera setelah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka dia berkata, mengapa kamu bertanya-tanya hal ini dalam hatimu? Saudara perhatikan ada kalimat segera setelah mengetahui dalam hatinya. Yesus tahu hati, ya. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan mengetahui, kalimat selanjutnya maksud saya, segera setelah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir. Yang ketiga, yang mendorong Yesus melakukan mujizat karena Yesus mengetahui pikiran. Pikirannya siapa? Pikiran orang-orang yang nggak suka Yesus. Ada orang-orang yang kontra waktu di tengah-tengah kerumunan itu, ahli-ahli Taurat. Kok bisa ya orang ini kayak menyembuhkan ya? Gitu, ada orang-orang yang nggak setuju dengan Yesus. Yesus tahu pikirannya, dan saat Yesus tertantang, Yesus justru melakukan mujizat. Untuk apa? Membuktikan dia Tuhan. Kan mereka ini orang-orang yang kontra dengan Yesus, orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang nggak setuju dengan Yesus. Karena itu Yesus harus melakukan itu untuk apa? Membuktikan bahwa dia itu Tuhan, Sang Penyembuh. Amin. Sang Pengada mujizat. Dan karena itu saudara, kita memahami tiga hal ini. Apa yang mendorong Yesus mengadakan mujizat? Yang pertama, Yesus berkata-kata. Apa yang dikatakan Yesus, dia harus membuktikan. Sebab Yesus kita punya integritas. Ya toh, kalau Yesus cuma ngomong kok nggak menyembuhkan, orang nggak percaya Yesus. Saya dan saudara nggak percaya Yesus. Karena Yesus kita punya integritas, makanya kita harus percaya Yesus. Amin. Yang kedua, Yesus melihat iman. Yang mendorong Yesus mengadakan mujizat karena Yesus melihat iman. Yang ketiga, karena Yesus tahu pikiran-pikiran yang kontra dengan dia. Dia ingin membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia harus mengadakan mujizat saat itu. Saudara, kalau ada orang yang kontra dengan saudara, jangan takut, jangan lemah iman. Saudara harus buktikan bahwa kau punya Tuhan Yesus yang besar. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Saya nanti undang tim musik pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan.